Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IPA kelas 9, selanjutnya kita membahas lanjutan dari kemarin. Kemarin sampai ke metogenesis ya, sekarang kita akan membahas tentang menstruasi. Menstruasi itu apa? Menstruasi adalah proses turunnya dinding rahim karena sel telur tidak dibuahi oleh sperma. Nah, untuk fase-fase dalam menstruasi ada apa saja? Nah, sebelum kita membahas fase dalam menstruasi, kita bahas dulu hormon yang berperan dalam siklus menstruasi. Ada hormon apa saja? Ada hormon LH, FSH, estrogen, dan progesteron. Itu adalah hormon yang berperan dalam siklus menstruasi. Kemudian, siklus menstruasi biasanya terjadi setiap bulan mulai saat pubertas hingga menopause. Menopause itu apa? Menopause adalah saat di mana kemampuan reproduksi perempuan telah berakhir ketika sudah tidak memproduksi sel telur. Kemudian ditandai juga dengan tidak menstruasi. Itu dialami oleh orang yang sudah lanjut usia. Kemudian untuk lama siklus menstruasi rata-rata adalah 28 hari dari menstruasi pertama sampai menstruasi yang akan datang lagi itu biasanya siklusnya 28 hari. Nah, kemudian siklus menstruasi tersebut fase-fasenya ada apa saja? Yang pertama ada fase menstruasi. Fase menstruasi merupakan fase ketika meluruhnya dinding rahim ketika sel telur tidak dibuahi oleh sperma sehingga darah keluar melalui vagina. Nah, darahnya itu dari mana? Darahnya itu karena dinding rahimnya itu luruh. Kemudian fase preovulatori. Fase preovulatori berarti fase sebelum terjadinya sel telur. Sel telur ketika calon-calon sel telur mulai berkembang. Kemudian fase ovulasi. Fase ovulasi berarti proses pelepasan sel telur dari ovarium. Ketika sel telur sudah matang, berarti sel telur akan melepas dari ovarium. Itu adalah fase ovulasi. Kemudian fase post-ovulatori. Fase post-ovulatori merupakan fase ketika dihasilkan hormon estrogen dan progesteron oleh dinding rahim. Nah, hormon tersebut akan menstimulasi dinding rahim untuk mempersiapkan kehamilan. Namun ketika itu kan kehamilan ketika terjadi pembuahan antara sel telur oleh sperma begitu ya. Ketika tidak terjadi pembuahan, maka sel telur yang tidak dibuahi tersebut jika sel telur tidak dibuahi, maka dinding rahim mulai degenerasi, mulai meluruh. Kemudian estrogen dan progesteron menjadi sangat berkurang, hormon tersebut menjadi sangat berkurang, kemudian pasokan oksigen juga berkurang, kemudian sel-sel menjadi mati, arteri meluruh, dan terjadilah pendarahan. Itulah menstruasi. Mungkin kalian bertanya-tanya ya ketika menstruasi, kenapa kok sukanya emosinya tidak stabil gitu ya ketika akan menstruasi. Nah, itu karena hormonnya estrogennya sedang menurun, kemudian sangat berkurang, kemudian nyeri di perut itu karena kontraksi rahim untuk agar dinding rahimnya meluruh begitu. Kemudian itu adalah fase menstruasi. Selanjutnya kita belajar proses pembuahan atau fertilisasi dan kehamilan. Proses pembuahan atau fertilisasi. Nah, fertilisasi itu merupakan proses peleburan satu sel sperma dan satu sel ovum yang sudah matang atau bertemunya sel sperma dan sel ovum yang sudah matang. Sel sperma akan masuk ke sel telur. Begitu. Tahapan-tahapannya bagaimana? Tahapan-tahapannya yaitu yang pertama adalah tahapan fertilisasi. Yang pertama adalah ovulasi. Ovulasi berarti ovum yang sudah matang akan keluar dari ovarium. Setelah itu ovum akan melewati oviduk atau tuba falopik. Nah, ketika ovum di situ di oviduk, kemudian sperma kan sedang masuk ke
dalam menuju perjalanan menuju ovum. Nah, di perjalanan tersebut di rahim, kemudian di oviduknya tersebut atau tuba Fallopi, nah itu ada sperma itu harus melalui lendir yang bersifat asam, sehingga hanya beberapa sperma yang dapat bertahan hidup untuk berlomba-lomba menembus membran ovum, menembus selaput penembus ovum. Nah, itu ketika ada satu sperma yang dapat menembus ke ovum, nah itulah sperma yang dapat masuk ke membran ovum. Hanya satu sperma yang dapat menembus membran ovum. Kemudian setelah satu sperma berhasil masuk, maka membran ovum akan mengeras untuk mencegah sperma yang lain masuk. Nah, untuk lebih jelasnya ada gambarannya, itu bisa dilihat di link YouTube di bawah ini. Kemudian proses pembuahan jangan lupa ya, berarti terjadi di oviduk atau tuba Fallopi. Kemudian hasil pembuahannya berupa zigot. Oh ya, mungkin ada yang bertanya-tanya bagaimana untuk yang kembar. Kalau yang kembar itu bisa dari satu ovum dan satu sperma, kemudian setelah terjadi pembuahan, nah itu akan membelah. Nah itu biasanya yang berasal dari satu ovum dan satu sperma itulah kembar identik. Kemudian kalau ada juga anak kembar yang tidak identik itu karena ada dua ovum dan dua sperma yang dapat masuk, dua ovum dan dua sperma, itulah yang biasanya kembar tidak identik, menghasilkan kembar tidak identik. Identik artinya ya mirip banget gitu ya. Kemudian kalau tidak identik itu mungkin kalian pernah melihat anak kembar yang beda banget. Kemudian biasanya kalau yang beda kelamin juga itu termasuknya kembar yang kembar yang tidak identik karena mereka berasal dari dua sel telur dan dua sel sperma gitu. Nah, selanjutnya adalah tadi sudah membahas untuk yang menstruasi, kemudian fertilisasi, kemudian kita selanjutnya membahas kehamilan. Setelah terjadi pembuahan, fertilisasi, ketika sel sperma sudah masuk ke sel ovum, terjadi pembuahan, yaitu pembuahan terjadi di oviduk, atau tuba Fallopi. Maka setelah terjadi pembuahan, kan terjadi zigot itu, pembuahan adalah zigot, kemudian zigot akan membelah, kemudian ketika zigot membelah, lapisan dinding dalam rahim itu juga akan menebal penuh dengan pembuluh darah sehingga siap menerima zigot untuk menempel di dinding rahim tersebut. Kemudian zigot menuju rahim dan menempel di dinding rahim dan tumbuh dan berkembang di situ. Zigotnya tumbuh dan berkembang di rahim. Kemudian setelah itu terbentuklah plasenta dan tali pusat. Nah, keduanya itu merupakan tali pusat. Plasenta dan tali pusat itu merupakan penghubung antara embrio dengan ibunya. Nah, plasenta tersebut, plasenta dan tali pusat, fungsinya adalah untuk mengalirkan oksigen dan nutrisi dari ibu ke embrio, serta mengalirkan sisa-sisa metabolisme si bayi atau si embrio ke peredaran darah ibunya untuk saluran penghubung gitu ya. Kemudian embrio dikelilingi cairan amnion atau tutupan gitu ya. Ini kan di sini banyak cairannya, yaitu cairan amnion yang berfungsi untuk melindungi embrio dari benturan yang mungkin terjadi, misalnya kesikut atau kena benturan apa gitu. Nah, itu fungsi cairan amnion, fungsinya untuk melindungi embrio dari benturan. Kemudian ketika embrio berusia 4 minggu, dia sudah menunjukkan adanya pertumbuhan mata, tangan, dan kaki. Usia 4 minggu seperti ini. Jadi usia 4 minggu sudah mulai menunjukkan adanya pertumbuhan mata, tangan, dan kaki. Kemudian ketika embrio berusia 6 minggu, 5-6 minggu ini,
itu embrio biasanya sudah berukuran 1,5 cm, otak, mata, telinga, jantung sudah berkembang, tangan, kaki, dan jari-jarinya juga sudah mulai terbentuk. Kemudian ketika usia 8 minggu ini, usia 8 minggu, embrio sudah tampak sebagai manusia dengan organ tubuhnya lengkap. Organ tubuh lengkap, kaki, tangan, dan jari mulai berkembang. Nah, mulai tahap ini, mulai 8 minggu ini, embrio sudah bisa disebut dengan janin. Kemudian, ketika usia kehamilan sudah mencapai 9 bulan 10 hari, nah bayi sudah dapat dilahirkan, sudah siap dilahirkan. Untuk materi kelas 9 tentang menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.